Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Mu-Yun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Gan Jingyu hanya merasa seluruh kepalanya akan meledak. Pemikiran seperti ini benar-benar luar biasa, tetapi tindakan Mu Yun di depannya tidak diragukan lagi mengkonfirmasi pikirannya. Gan tua, sayang ini, saya pikir itu akan cukup bagi kalian berdua untuk melemparkan mesbah jiwa. Mu Yun tidak merasa tertekan di dalam hatinya setelah mengeluarkan banyak harta. Pada saat ini, harta karun di cincin spasialnya cukup untuk melatih 100 ranah altar jiwa yang kuat, ini hanya setetes di ember. Cukup. Gan Jingyu sudah menjadi orang kuat di alam nirvana sebelumnya, dan alasan mengapa dia jatuh ke alam adalah karena altar jiwa disiksa oleh efek obat-obatan. Bahan yang dibutuhkan tidak sebanyak casting pertama altar jiwa Mu Dingtian. Rao begitu, melihat harta karun di seluruh lantai, dia juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mu Yun, katakan yang sebenarnya, harta karun di gua rumah 10.000 hantu, bukan? Apa yang kamu katakan? Mu Yun tersenyum sedikit, bangkit dan pergi. 2. Bahan altar jiwa, saya sudah menyiapkannya untuk Anda, sekarang kota biru suci pasti tidak akan berani membuat kesalahan, Anda dapat yakin untuk menyingkat altar jiwa di sini. Melihat berbagai bahan di aula, keduanya tersenyum satu sama lain, dengan keinginan yang kuat di mata mereka. Kekuatan yang kuat, bagi siapapun, tidak dapat diabaikan. Ini berlaku untuk Gan Jingyu, dan terlebih lagi untuk Mu Dingtian. Ketika Mu Yun keluar dari ruang rahasia, Mo yang sudah menunggu di samping. Hah, Ada apa, Tuan? Ada pengunjung dari Aula Sanji, mengatakan bahwa ada sesuatu untuk didiskusikan dengan guru. Oh, Sanjidian punya sesuatu untuk didiskusikan denganku. Mu Yun tertegun, dan kemudian memberi isyarat kepada Mo yang untuk memimpin jalan, sepanjang halaman belakang Yunmeng, ke aula depan. Yunmeng hari ini jauh dari Yunmen lama, dapat dikatakan bahwa Mu Yun menggunakan uang dan menghancurkannya dengan batu roh. Li Zelin, ini kamu lagi. Li Zelin tersenyum pahit, aku juga tidak bisa menahannya. Ada apa, ayo kita bicarakan. Li Zelin tersenyum canggung, dan berkata, sebenarnya ini bukan acara besar, tetapi 3 ketua aula meminta saya untuk memberitahu satu hal, apakah akan berpartisipasi atau tidak itu tergantung pada apa yang Anda maksud. Katakan, benua keberuntungan surgawi dibagi menjadi 5 lempeng utama, Gurun Timur, Gurun Barat, Barbar Selatan, Beidi, dan benua Zongzu. Akhir-akhir ini, dikabarkan bahwa di inti benua Zongzu, api langit lahir. Api langit, Mu Yun menegakkan wajahnya dan berkata, tapi apa itu api langit? Bagaimana Tianhuo tidak mengetahuinya, tetapi desas-desus menyebar dari dalam Demon Abyss, inti dari benua Zongzu. Li Zelin berkata dengan hati-hati, The Demon Abyss adalah inti dari benua. Itu adalah pusat dari 5 lempeng utama. Hanya di tempat ini. Aneh juga datangnya. Bagaimana aneh? Abis iblis terletak di tengah daratan, tetapi energi iblis tetap ada sepanjang tahun. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi beberapa saat yang lalu, berita tentang api langit tiba-tiba keluar. Selain itu, ada 4 kekuatan kelas 1 super di sekitar Demon Abyss, dan 4 kekuatan kelas 1 super ini tidak seperti kota hijau suci. Mendaki Istana Surga, Menara Wang Yue, Istana Keputusasaan, dan Lan Yunxuan, 4 kekuatan kelas super, mengelilingi Demon Abyss. Dikatakan bahwa ada beberapa monster yang bercokol di Demon Abyss sepanjang tahun, dan mereka akan keluar dari waktu ke waktu untuk mengganggu benua Zongzu, dan 4 kekuatan utama dari Dengtian Mansion, Wang Yue Tower, Extinguishing Temple, dan Lan Yunxuan justru karena mereka dekat dengan Demon Abyss. Monster yang muncul di Demon Abyss dicekik oleh keempat kekuatan ini. Di bawah kelanjutan ini, kekuatan para murid dari 4 kekuatan utama tidak buruk, dan ada banyak tuan di pintu, yang dapat dikatakan sebagai yang kedua setelah keberadaan 8 negara adidaya. Oh, Mu Yun bertanya dengan ragu, kalau begitu, bisakah 8 kekuatan utama yakin? Bagaimana jika kamu tidak khawatir? Li Zelin tersenyum pahit, kamu tidak tahu bahwa monster di Demon Abyss sangat sulit untuk dihadapi. Begitu Sekte Holy Pill ingin mencaplok menara bulan, jadi dia mengirim murid-muridnya ke Demon Abyss untuk melawan monster. Itu kehilangan muka, dan tidak membunuh banyak monster sama sekali. Karena 4 kekuatan utama pada awalnya didirikan untuk dekat dengan Demon Abyss, mereka telah membentuk kebiasaan selama bertahun-tahun, dan cara untuk melawan monster dari Demon Abyss juga untuk membentuk satu set sistem. Oleh karena itu, 8 kekuatan akan mengerti. Hanya 4 kekuatan Deng Tianfu yang bisa melawan monster di Demon Abyss, jadi lepaskan. Jadi kali ini, pasukan utama mendengar berita tentang api langit dan bergerak ketika mereka mendengar angin, dan mereka sudah siap untuk berangkat.
Li Zelin sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan senyum masam, bukan karena kamu, ketika api iblis lotus ungu keluar itu akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Biarkan 8 kekuatan utama dianggap benar-benar bergerak. Oh, aku mengerti sekarang. Mu Yun tersenyum sedikit dan berkata, beritahu 3 Master Aula, tolong, Liga Yi Yun akan berpartisipasi. Seolah-olah dia mengharapkannya, Li Zelin memberikan tangannya. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu satu hal. Li Zelin tersenyum dan berkata, Ibu Wangxinya, mungkin juga pergi kali ini, kamu harus hati-hati, dia mengenalmu. Ibu mertua, kalau kamu tahu, toh, dalam perjalanan ini, aku akan alias Tuan Hantu, dan lihat siapa yang bisa mengenaliku. Mendengar ini, Li Zelin tidak bisa menyangkalnya untuk sementara waktu. Dia juga mendengar bahwa Mu Yun telah berpartisipasi dalam pertempuran dengan kota hijau suci, tetapi dia tidak menemukan di mana Mu Yun berada. Dia tidak tahu bahwa sampai dia melihat Mu Yun pada saat ini, orang ini dijuluki Tuan Hantu, membunuh kuartet. Teknik hantu semacam ini hampir sama dengan orang tua yang menakutkan dari ribuan hantu ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada yang bisa memikirkannya, ini adalah Mu Yun, Zimu, fanatik yang sombong dan arogan. Tapi sebenarnya itu dia. Kembali ke rumah, Mu Yun berjalan melalui terowongan untuk membawa Qin Mengyao dan Wangxinya ke dalam ruangan. Di kamar, keduanya tidak ada di sana, Mu Yun berjalan ke tempat tidur besar dan berbaring dengan nyaman. Berpikir hati-hati tentang pengalaman selama periode waktu ini, Mu Yun penuh emosi. Dari Kekaisaran Nanyun, sampai ke benua negara bagian tengah, dia berjalan di atas es serut sepanjang jalan, tetapi kadang-kadang, ketika menghadapi konflik yang tak terhindarkan, mustahil untuk menjaga tangannya. Sekarang dia telah menyinggung 3 negara adidaya Saint Pilsek, Green Shadow Blood Palace, dan Pulau Tianxi, dia tidak takut, hanya khawatir tentang semua orang di sekitarnya. Selain itu, tidak adanya keberadaan ayahnya juga membuat Mu Yun khawatir. Menurut dugaannya, ayahnya pasti sedang merencanakan sebuah acara besar. Hanya saja untuk semua ini, bahkan mungkin paman kedua tidak tahu apa yang dilakukan sang ayah. Rubah tua melakukannya sendiri setiap hari cukup misterius, tapi mungkin suatu saat dia akan datang dengan berita yang lebih populer dariku, maka itu akan menarik. Perlahan-lahan, mata Mu Yun tertutup, hanya di ruangan ini dan di tempat tidur ini dia bisa tertidur dengan tenang. Dalam mimpi itu, Mu Yun merasa bahwa dia telah datang ke dunia yang luas dan luas. Ini adalah dunia putih, di mana segala sesuatu tampak begitu ilusi, namun begitu nyata. Melihat sekeliling, Mu Yun menemukan bahwa ada sosok perlahan mengenakan jubah putih berdiri di depannya, dan orang-orang itu melihat ke depan seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu. Hanya dalam beberapa saat, dunia tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, semuanya menghilang, dan sosok jubah putih jatuh ke tanah secara misterius. Segera setelah itu, sosok jubah putih itu dikelilingi oleh awan kabut hitam yang secara bertahap menyebar. Di bagian atas kabut hitam, hantu tiba-tiba muncul, dan di tengah ruangan hitam, ujung jari menunjuk langsung ke Mu Yun. Dalam sekejap Mu Yun merasa bahwa napasnya tampak mandek, dan seluruh dunia benar-benar membeku. Aku adalah awal antara langit dan bumi, manusia yang rendah hati. Ada minuman rendah. Ledakan. Dalam sekejap Mu Yun hanya merasa bahwa segala sesuatu di depannya telah menghilang, dan semuanya telah berubah menjadi awan asap. Panggilan. Dengan tangisan pelan, Mu Yun tiba-tiba membuka matanya, melihat semua yang ada di depannya, merasa sedikit kedinginan. Semuanya barusan begitu ilusi, tetapi tampak begitu nyata. Terlalu dini, Mu Yun bergumam, keringat menetes dari wajahnya. Ada apa? Qin Mengyao berjalan ke tempat tidur dengan khawatir dan menatap Mu Yun. Tidak apa-apa, aku mimpi buruk. Mu Yun menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat pasi. Qin Mengyao berpikir Mengyao lelah dari pekerjaan baru-baru ini. Melihat penampilan lelah Mu Yun, dia melangkah maju untuk menyekat tetesan keringat tertekan dan berkata tidak apa-apa, istirahatlah dengan baik. Hah? Di mana Siner? Li Zelin membawa sesuatu dan berkata bahwa ibunya membawanya kepadanya. Dia harus kembali nanti. Oh, tunggu sebentar. Seringai muncul di wajah Mu Yun. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Apa yang kamu katakan? Tidak, Siner harus kembali sebentar lagi. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ini tepat untuk kembali, dan aku sudah tidur bersama ini bukan pertama kalinya. Seperti yang dikatakan Mu Yun, selimut diangkat dan secara bertahap ada ledakan sesak napas di ruangan itu. Kakak Yao, aku kembali. Pintu didorong terbuka, suara lembut terdengar, Wangxinya tersenyum dan tampak sangat bahagia. Apa? Melihat pemandangan di tempat tidur, wajah Wangxinya memerah. Kembalilah, ayo kita bersama. Mu Yun tidak peduli tentang ini, menarik mereka berdua, dan sekali lagi datang ke Erfeng Silong. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mu Yun membawa Qin Mengyao, Wangxinya, dan Lin Xianyu, dan keempatnya meninggalkan East Cloud City ke Aula Sanji. Saya percaya banyak orang akan pergi ke Demon Abyss kali ini, tetapi kali ini, Mu Yun juga pasti akan menang.
Kali ini, dia menyembunyikan identitasnya, dan yang bisa dia gunakan hanyalah beberapa keterampilan hantu yang kuat yang diperoleh dari 10.000 gua rumah hantu, tetapi dia paling mengandalkan Skyfire. Tapi jika Zillion Demon Fire menggunakannya sekarang, dia pasti akan terkena. Oleh karena itu, api langit harus diperoleh lagi. Di antara api langit, mereka memiliki kemampuan untuk menelan dan menggabungkan satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Mu Yun sekarang adalah kesadaran asli dari api iblis lotus ungu, jadi dialah yang menelan api langit. Setelah beberapa saat, Wang Ziji juga sangat senang melihat putrinya. Hanya melihat putrinya menjadi lebih dewasa dan menarik, Wang Ziji merasa seperti kubis yang baik dilengkungkan oleh babi. Bagaimana memandang Mu Yun, betapa tidak menyenangkannya. Kamu nak, jika kamu membuat segalanya begitu besar sekarang, apakah kamu bersembunyi di balik layar? Wang Ziji bersenandung. Ayah, kamu akan melindunginya, cepat atau lambat, sesuatu yang besar akan terjadi. Wang Xinya terkekeh dan berkata, sesuatu telah terjadi, bukankah kamu masih di sana? Ringan mulut. Setelah batuk, Wang Ziji berkata dengan serius, kelahiran Skyfire sangat penting. Ini mungkin melibatkan beberapa tempat di Demon Abyss. Mungkin manusia atau iblis. Mendengar ini, Mu Yun terkejut. Menurut kata-kata Wang Ziji, mungkin ada orang di Demon Abyss, atau mungkin ada setan. Jika itu iblis, lebih baik untuk mengerti. Tapi kalau manusia, seberapa kuat seseorang yang bisa membuat langkah besar seperti itu? Tianhuo, anakmu mengandung satu di tubuhmu, jadi kamu harus memperhatikan. Wang Ziji berteriak, kamu nak, sama seperti kamu, aku belum tahu. Kamu pasti memikirkan cara menelannya. Dengan bunga teratai, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu, tetapi aku memberitahumu bahwa langit menyala kali ini, mungkin api hantu ribuan malapetaka. Yin Mei, api iblis lotus ungumu belum tentu lawan, hati-hati jangan sampai tertelan olehnya. Melihat Wang Ziji, Mu Yun juga geli. Pria ini jelas peduli pada dirinya sendiri, tetapi setiap kali dia melihat dirinya sendiri, dia ingin bangkit dan menendang kakinya. Siner, perhatikan perjalanan ini, ibumu juga akan pergi, lalu ikuti ibumu, dekat dengan anak ini, itu hanya akan sial. Oke, ayah, aku mengerti. Kali ini, paman keduamu, Wang Wenji, akan bersamamu. Mu Yun, ingatlah bahwa kali ini kekuatan utama akan menjadi tetua tingkat dewa ke-9 dan ke-10, dan bahkan yang kuat di tingkat pertama. Nirwana, sekelompok orang, di bawah instruksi berulang Wang Ziji, bergerak maju. Sepertinya Firaun benar-benar mengambil menantunya sebagai penggantinya untuk dilatih. Li Yunxiao tertawa. Bukan itu, bagus sekali, jika aku punya anak perempuan, aku akan menangkapnya dan melatihnya sebagai penerus. Yang Tingyu tersenyum. Lao Yang, jika kamu mau, kamu bisa menikahi putramu dengan Mu Yun. Wang Ziji tertawa keras, melihat semua orang pergi. Di dalam Demon Abyss, api surgawi lahir, dan berita ini tidak kurang dari harta karun di gua rumah 10.000 hantu yang mengejutkan dunia. Untuk sementara waktu, pasukan utama sekali lagi mengirim yang kuat. Setelah kekalahan terakhir di gua 10.000 rumah hantu, kali ini, anak-anak jenius di pasukan utama kehilangan banyak di 8 sekte besar, kali ini mereka harus mengirim personel tingkat tua. Berlokasi sentral di benua negara bagian tengah, 4 kekuatan Dengtian Mansion, Menara Wang Yue, Istana Misen, dan Lan Yunxuan berada dalam bentuk persegi yang mengelilingi Demon Abyss. Pada saat ini, di kota Fuyu di mana Istana Dengtian berada, ada arus orang yang tak ada habisnya. Sebagai kota inti kekuatan kelas super, Fuyu memiliki populasi puluhan juta, dan populasi mengambang telah mencapai jumlah ratusan juta yang mengerikan. Pada saat ini, di sebuah restoran di kota Fuyu, Mu Yun dan rombongannya beristirahat. Mu Yun, berpakaian hitam, berdiri di belakang Qin Mengyao dan Wang Xinya seperti seorang penjaga. Qin Mengyao juga mengenakan kain kasa putih saat ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sebaliknya, Wang Xinya cukup bersemangat di sepanjang jalan, melihat ke timur dan barat, dia tampak sangat bersemangat. Li Zelin bekerja keras sepanjang jalan. Tapi yang membuat Mu Yun geli. Sebagai putra yang Tingyu, orang ini tidak memiliki aura tuan muda, tetapi dia tertawa dan bercanda sepanjang hari. Wang Wenji jarang berbicara di sepanjang jalan, hanya melihat beberapa anak muda bermain-main. Ketika meja anggur duduk, Wang Ziji berbicara sedikit, kali ini, harus ada orang-orang dari 8 kekuatan utama. Anda harus berhati-hati. Karena kejadian di gua rumah 10.000 hantu terakhir kali, ke-8 pasukan yang dikirim kali ini adalah prajurit tingkat tua, dan mereka semua harus berada di sekitar Tongshan tingkat 9 hingga 10. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Air kecil, anggur enak dan makanan enak ada di sini. Pada saat ini, di luar restoran, sebuah teriakan terdengar, dan lusinan sosok berbaris masuk. Orang-orang itu semua mengenakan jubah hijau, dan mereka semua mengungkapkan napas yang menakutkan. Sekte Darah Bayangan Hijau. Melihat orang-orang itu, Mu Yun sedikit merenung. Oh, ternyata orang-orang Sanji Hall, hehe, saya tidak menyangka kali ini Sanji Hall berani datang. Bukankah karena saya ingin mendapatkan Skyfire? Melihat Mu Yun dan yang lainnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula Sanji, penuh dengan lelucon.
Melihat para pemuda ini, Wang Wenji terlalu malas untuk berbicara, tetapi Yang tidak senang lagi. Kalian yang bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka berani datang, kenapa kita tidak berani? Yang bercanda berkata, Meng Guangling, tuan muda dari Sekte Darah Bayangan Hijau, dibunuh oleh Mu Yun, Sekte Darah Bayangan Hijau Anda dapat menemukan pembunuhnya. Pembunuhnya, mendengar provokasi Yang, semua orang di Sekte Darah Bayangan Hijau segera menjadi marah. Kematian Meng Guangling merupakan pukulan besar bagi Sekte Darah Bayangan Hijau. Namun, keberadaan Mu Yun saat ini tidak diketahui, dan semua orang di keluargamu berada di Kota Awan Timur, tetapi Kota Awan Timur milik Aula Sanji. Mereka bayangan hijau jika Sekte Darah menyerang East Cloud City dengan agresif, maka Istana Sanji pasti tidak akan tinggal diam. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa 8 kekuatan utama memiliki kesepakatan satu sama lain untuk membalas dan membunuh orang. Tidak apa-apa, tetapi seniman bela diri Nirvana Realm tidak dapat pergi ke wilayah kekuatan besar lain sesuka hati. Bagaimanapun, seniman bela diri Nirvana Realm mampu menghancurkan keberadaan sebuah kota. Jika Anda tidak mengirim seniman bela diri Nirvana ke Kota Awan Timur, Anda akan dikirim ke kematian. Oleh karena itu, Sekte Darah Bayangan Hijau telah mencari sosok Mu Yun sekarang, tetapi sayangnya, saya mendengar bahwa Mu Yun telah melarikan diri ke Desolasi Timur, dan tidak ada cara untuk menemukannya. Bocah bau, bahkan jika Tuan Muda Sekte Darah Bayangan Hijauku sudah mati, para jenius dari Istana Sanjimu tidak lebih baik dari para jenius dari Sekte Darah Bayangan Hijauku. Di antara sekelompok orang, sebuah suara terdengar, menatap Yang, dan mencibir. Darah tidak berbeda. Mendengar ini, Yang terkejut. Darahnya tidak berbeda, dan dia juga seorang jenius terkenal di Sekte Darah Bayangan Hijau. Hanya beberapa waktu yang lalu, terdengar bahwa keberadaan ayah Sui Wushuang, tidak diketahui, dan kemudian terbukti bahwa dia telah meninggal. Orang ini secara bertahap muncul. Orang ini kejam, sepenuhnya mewarisi karakteristik ayahnya, dan bahkan tiba-tiba lebih baik daripada biru. Yang, kamu adalah salah satu tuan muda Aula Sanji, beranikah kamu bersaing denganku? Mendengar ini, senyum Yang menghilang, dan dia memotong suara, dibandingkan dengan saya. Anda juga layak. Ini adalah penjaga pribadi saya, Yang, dengan 5 tingkat kekuatan, dan memiliki alam yang lebih rendah dari Anda. Anda mengalahkannya, datang dan lawan aku lagi. Awalnya, Mu Yun, yang berdiri di dekat meja, mengamati sekeliling, dan tiba-tiba dia tercengang. Saya, Yang ini. Meskipun dia adalah penjaga di sepanjang jalan, berapa banyak orang di sana, siapa yang berani memperlakukannya sebagai penjaga? Yang ini akan rumit. Oke, jika dia bukan lawan saya, biarkan gadis kecil ini tinggal bersama saya selama 1 malam. Baru-baru ini, saya baru saja berlatih teknik kultivasi ganda. Meskipun wanita ini telah bertunas, energinya masih ada, jadi dia bisa mencobanya, itu. Darah memandang Wangxinya dan berkata sambil tersenyum, nadanya penuh lelucon. Dibuat. Mendengar ini, Mu Yun menjadi marah. Wanita Laosu, apakah Anda ingin membuat ide juga? Tanpa menunggu Yang berbicara, Mu Yun melangkah maju. Bagaimana jika kamu kalah? Mu Yun berkata dengan suara serak sambil melihat darahnya. Apa yang kamu katakan? Sederhana, tampar dirimu sendiri, 200 kali. Mereka yang memiliki esensi sejati. Darah tidak berbeda dan tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu menarik. Seorang hamba hanya 5 lapis, yang benar-benar berpikir dia adalah orang suci. Hanya saja Yang juga sedikit berdebar di hatinya, Mu Yun sangat kuat, tapi kali ini, dia adalah tuan hantu, dan yang dia andalkan hanyalah keterampilan hantunya saat ini. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya keterampilan hantu Mu Yun. Hanya saja darahnya tidak bisa dibedakan. Dia tidak peduli tentang ini. Pada pandangan pertama pada Wangxinya, dia hanya merasa bahwa wanita di depannya terlihat seperti, sedikit pesona dan rasa malu dalam kemurnian. Jelas dilembabkan oleh orang-orang, seperti bunga teratai yang mekar penuh, tetapi dengan sedikit pesona dengan bunga mawar siapapun yang menyukai hati pasti ingin meluruskan fa di tempat. Melihat darah menatap Wangxinya dengan ekspresi demensia, Mu Yun mencibir berulang kali di dalam hatinya. Bisakah kamu memulainya? Tentu saja, darah itu berkata dengan bebas, kamu mulai dulu, dan aku akan membiarkanmu melakukannya. Kamu yakin? Melihat ekspresi Sui Wushuang, Mu Yun menegaskan lagi. Kata-kata dari darah yang sama jatuh, dan sosok Mu Yun tiba-tiba menghilang di tempatnya. Melihat kecepatan yang begitu cepat, sehingga Sui Wui tidak peduli sama sekali. Ketika dia mengangkat telapak tangannya, jaring hijau tipis muncul di depannya. Jaring hijau bersinar dengan tetesan hijau halus, dan orang yang cerdas tahu bahwa itu adalah racun. Namun, Mu Yun tampaknya tidak tahu apa-apa, bergegas tanpa menghindari atau menghindarinya. Begitu dia mendekati jaring hijau, jari-jari Mu Yun bergetar, aura hantu, disertai dengan suara bersenandung. Suara gemerisik terdengar, dan udara hantu menempel di jaring hijau, tiba-tiba, tetesan hijau menghitam, dan jaring hijau tiba-tiba jatuh.
Dara tidak berbeda pada saat ini, wajahnya berubah, dan dia buru-buru mundur. Hanya saja pada saat ini, di mana Mu Yun akan memberinya kesempatan untuk mundur. Ini hanya diskusi, jangan merusak barang-barang dari toko orang lain. Mu Yun meraih sosok Sue Wuyi, dan berkata dengan suara serak, Blood Sun, kurasa kamu tidak akan menamparkan dirimu sendiri, jadi aku akan melakukannya, membantumu. Dijepret, kata-kata Mu Yun jatuh, dan derak terdengar, sangat jelas. Pada saat berikutnya, darah terasa seperti dunia berputar di depannya, dan tamparan Mu Yun menggunakan hampir 10% dari kekuatannya. Dengan tamparan ke bawah, pipi Sue Wuyi membengkak, dan seluruh orang benar-benar pusing. Tanpa ampun, Mu Yun menamparkan 2 kali lagi, dan darah di depan mata Wudi menjadi hitam, hampir pingsan. Pengawal, ini adalah penjaga. Darah sama seperti dia hanya ingin menangis, tetapi sekarang pipinya bengkak, dan dia bahkan tidak bisa menangis. Hanya bercanda, mengapa begitu serius? Namun, saat Mu Yun menamparkan lagi, sosok tiba-tiba muncul di belakang Mu Yun, suaranya serak. Saat berikutnya, aura pembunuh memenuhi seluruh tubuh. Namun, roh hantu Senran mengepung, Mu Yun menghentikan tangannya, berbalik, dan menatap orang di depannya. Luku, melihat orang ini, mata Mu Yun dingin, penuh dengan niat membunuh. Pada awalnya, ayahnya berada di bawah pria ini dan hampir mati. Kamu harus melihat orang ketika kamu membuat lelucon. Jika kamu membaca orang yang salah, membuat lelucon yang salah, hidupmu mungkin hilang. Suara Mu Yun serak, berbalik, dan kembali berdiri di belakang Qin Mengyao dan Wang. Sinya, melihat sosok itu, Lu Kui berpikir sedikit, berbalik, menamparkan wajah Sue Wuyi dan berteriak, sampah, memalukan. Tamparan ini benar-benar membuat darah malang itu mati. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.